Di video hari ini, aku bakal nunjukin ke kamu 5 pertanyaan interview teratas buat ngetes kecocokan budaya kerja di tahun 2026. Kalau kamu adalah seorang founder, pemilik bisnis kecil, atau bahkan baru mau ngerekrut orang pertama kamu, pertanyaan-pertanyaan ini bakal ngebantu kamu lihat perbedaan antara kandidat yang bisa nyatu dengan budaya perusahaan kamu dan yang emang bakal gagal di kemudian hari, guys. Aku Aaron dari Startup Wise, dan di akhir video nanti aku juga bakal jelasin ke kamu tentang Top Stack Resume, sebuah alat yang ngebantu kandidat buat nunjukin diri mereka dengan lebih jelas. Dengan ngerti gimana cara kandidat dilatih untuk nampilin resume mereka, sebenarnya bikin kamu jadi pewawancara yang lebih tajam, guys. Kenapa sih kamu harus peduli sama culture fit? Banyak founder berpikir kalau skill adalah segalanya, tapi kenyataannya gini, guys. Skill itu yang bikin seseorang masuk pintu, tapi budaya kerja yang nentuin mereka bakal bertahan dan berkembang. Kalau kamu ngerekrut orang yang nggak cocok sama budaya perusahaan kamu, ini bisa nyebabin konflik, nurunin semangat kerja, bahkan bisa ngusir orang-orang terbaik kamu, guys. Di sisi lain, seseorang yang selaras dengan nilai-nilai kamu bisa bikin tim kamu lebih termotivasi dan produktif. Coba ngelihatnya itu gini, skill itu bisa dilatih, tapi nilai-nilai dan sikap itu jauh lebih susah diubah. Makanya nanya pertanyaan interview yang tepat itu penting banget. Pertanyaan pertama, pengalaman tim terbaik. Ceritain ke aku tentang tim terbaik yang pernah kamu ajak kerja sama. Menurut kamu kenapa bisa sebagus itu? Kenapa sih pertanyaan ini tuh jitu? Karena ini tuh maksa kandidat buat mikir tentang kayak apa sih kerja sama tim yang baik itu menurut mereka. Kalau mereka ngomongin tentang komunikasi, kolaborasi, dan saling mendukung, kamu tahu jelas kalau mereka ini menghargai kerja sama tim. Tapi kalau mereka nggak bisa kasih contoh yang jelas atau malah ngecilin peran timnya, ini bisa berarti mereka lebih suka kerja sendiri dibanding yang kamu mau. Para founder harus dengerin baik-baik di sini karena kamu bakal cepat tahu apakah orang ini bakal cocok sama dinamika tim kamu yang sekarang. Pertanyaan kedua adalah budaya perusahaan ideal. Tipe budaya perusahaan seperti apa yang bisa maksimalin kinerja kamu? Ini tuh kayak lagi ngaca, guys. Jawaban kandidat ngasih kamu petunjuk langsung tentang lingkungan kayak apa yang mereka butuhin. Kalau mereka bilang mereka berkembang di lingkungan yang serba cepat dan fleksibel, sementara perusahaan kamu itu terstruktur dan berdasarkan prosedur, ini tuh udah pasti nggak cocok. Alasan kenapa ini tuh powerful karena ini tuh ngehemat waktu dan uang kamu. Kamu nggak cuma ngerekrut buat hari ini, tapi kamu ngerekrut seseorang yang bakal bertahan dan tumbuh bersama perusahaan, guys. Kalau ekspektasi budayanya nggak selaras, hubungan kerjanya ya nggak bakal panjang tentunya. Pertanyaan ketiga adalah menghadapi konflik. Ceritain ke aku tentang saat kamu nggak setuju sama rekan kerja dan gimana cara kamu menghadapinya. Konflik itu nggak bisa dihindari, guys. Jadi ujian sesungguhnya adalah gimana cara seseorang mengatasinya. Kandidat yang kuat bakal nunjukin kedewasaan, mereka bakal cerita tentang mendengarkan, kompromi, atau nyari solusi yang sama-sama diuntungkan. Kandidat yang lemah bakal nunjukin tanda bahaya kayak nyalahin orang lain atau menghindari masalah sama sekali. Kenapa sih ini tuh penting buat para founder? Karena konflik yang nggak terselesaikan adalah salah satu alasan utama kenapa tim bisa berantakan. Nanya ini dari awal ngebantu kamu buat menghindari ngerekrut seseorang yang mungkin bisa bikin gesekan dalam jangka panjang, guys. Pertanyaan nomor 4 adalah mengakui kesalahan. Apa satu kesalahan yang pernah kamu buat di tempat kerja dan gimana cara kamu mengatasinya? Pertanyaan ini tujuannya bukan buat ngejebak mereka, tapi buat ngukur kerendahan hati dan kemampuan untuk berkembang. Kandidat terbaik itu ngakuin kesalahan yang nyata, guys. Terus jelasin gimana mereka memperbaiki atau belajar darinya, guys. Contohnya, mungkin mereka ini pernah telat deadline, tapi setelah itu mereka bikin sistem biar hal ini nggak terjadi lagi. Kalau ada yang bilang, aku nggak pernah buat kesalahan, itu sih tanda bahaya, guys. Itu nunjukin mereka kurang punya kesadaran diri atau kejujuran. Para founder harus peduli sama hal ini karena kesalahan itu pasti terjadi di setiap startup. Yang membedakan adalah apakah seseorang ini belajar dan tumbuh atau mereka malah ngulang-ulang masalah yang sama. Pertanyaan nomor 5, motivasi jangka panjang. Apa yang memotivasi kamu untuk bertahan di suatu perusahaan dalam jangka panjang? Ganti karyawan itu mahal, guys. Ngeganti satu karyawan aja bisa ngehabisin biaya sampai jutaan rupiah. Pertanyaan ini ngasih tahu kamu apa yang bakal bikin seseorang bertahan. Kalau mereka ngomongin tentang pengembangan diri, kesempatan berkembang, dan pekerjaan yang bermakna, rasa memiliki, kamu jadi tahu kalau motivasi mereka ini lebih dari sekedar gaji, guys. Tapi kalau mereka bilang mereka bakal bertahan selama gajinya bagus, ini tuh bisa jadi pertanda mereka mungkin bakal cepat pergi kalau ada tawaran yang lebih menggiurkan. Sebagai seorang founder, ini ngebantu kamu lihat apakah tujuan kandidat selaras dengan kesempatan yang perusahaan kamu tawarkan, guys. Nah, sebelum kita tutup, sekarang kita mau bahas sesuatu yang bisa bikin kamu jadi manajer perekrutan yang lebih tajam lagi, yaitu memahami gimana cara kandidat nyiapin resume mereka dan lamaran kerja. Disinilah peran Top Stack Resume. Apa itu Top Stack Resume? Penjelasan sederhananya, Top Stack Resume ini adalah layanan yang ngebantu para pencari kerja buat bikin resume, surat lamaran,
pengalaman dan profil LinkedIn yang lebih kuat. Yang unik itu, kamu nggak perlu bayar sampai kamu puas sama draftnya. Kenapa para founder harus peduli? Karena ketika kamu ngerti gimana kandidat dilatih untuk nampilin diri mereka, kamu jadi pewawancara yang lebih baik. Tentunya kamu bisa nembus resume yang udah dirapihin dan nanya pertanyaan yang tepat buat ngungkap orang asli di baliknya, guys. Plus, kalau kamu lagi bimbingan intern, karyawan junior, atau teman yang lagi cari kerja, ngarahin mereka ke top stack bisa ngebantu mereka dapetin kesempatan yang lebih baik. Kalau kamu pengen cek, aku udah sediain linknya di bawah. Ini tuh link afiliasi, artinya aku ngedapetin komisi kecil tanpa tambahan biaya apapun buat kamu kalau pakai link itu. Ini tuh ngebantu ngedukung channel ini dan ngebiarin aku terus bikin tutorial perekrutan step by step gratis kayak gini, guys. Jadi guys, ini dia gambaran harga mereka sekarang. Mereka ini punya beberapa tipe plan. Dan plan dasar mereka ini harganya mulai dari $189 atau 4 kali cicil jadi $47. Dan kamu bisa bayar setelah lihat draft pertama buat mastiin kamu puas sama resume baru kamu. Dan ini tuh udah termasuk resume profesional, komunikasi lewat email, dan penulis resume yang berbasis di US. Terus ada plan standar yang harganya ini mulai dari $249 dan kamu bisa bayar $23 per bulan kalau pakai Affirm. Sekali lagi, bayar setelah draft pertama, setelah kamu lihat resume baru kamu. Dan sebagai gantinya, plan ini tuh udah include surat lamaran yang mana ini tuh tambahan bagus kalau kamu lagi nyari kerja. Dan surat lamaran itu intinya jelasin ke perusahaan kenapa kamu tertarik sama perusahaan spesifik itu. Terus yang paling populer itu ada plan profesional. Plan ini tuh udah termasuk profil LinkedIn di samping tambahan surat lamaran tadi. Plus mereka punya penulis paling berpengalaman, jaminan interview 60 hari kalau selama ini susah dapetin panggilan interview, dan komunikasi lewat telepon dan email, dan juga penulis resume yang berbasis di US. Terus jaminan terbaiknya adalah opsi perekrut pribadi yang harganya ini mulai dari $1.149 per bulan. Udah include konsultasi gratis guys sebelum kamu mutusin, tapi intinya seorang perekrut bakal ngatur seluruh proses pencarian kerja kamu. Jadi mereka ini bakal memperbarui resume kamu, profil LinkedIn, dan cari pekerjaan yang sesuai minat, daftarin kamu ke pekerjaan itu, ngasih persiapan interview, dan mereka bahkan ngebantu kamu negosiasi tawaran gaji guys. Misalnya nih, kamu punya tawaran tertentu tapi kamu suka banget sama perusahaannya. Mereka ngajarin kamu gimana caranya negosiasi tawaran itu. Dan ini tuh nggak cuma berguna buat tawaran kerja yang kamu punya sekarang, tapi kamu juga bisa belajar taktik negosiasi kayak gini buat tawaran kerja di masa depan ya guys. Dan pas mereka ngebantu kamu negosiasi tawaran kamu, diingat ya, ini tuh nggak cuma buat pekerjaan yang ini. Di masa depan kamu bakal terus-terusan ngelamar kerja. Mungkin 3 tahun lagi kalau kamu mau pindah. Jadi punya tambahan taktik kayak gini bakal ngebantu nanti buat karir kamu secara keseluruhan guys. Dan itu dia 5 pertanyaan interview teratas buat ngetes kecocokan budaya kerja di tahun 2026. Kita udah ngebahas kenapa culture fit itu penting, ngejelasin setiap pertanyaan, dan bahkan ngelihat gimana cara kerja alat kayak top stack resume bisa ngebantu kamu jadi manajer perekrutan yang lebih kuat. Kalau kamu pengen gali lebih dalam gimana kandidat nampilin diri mereka, langsung aja kamu cek top stack pakai link di bawah ini. Aku Erin dari Startup Wise, makasih banget udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.